Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadinula Samalia. Berasal dari kelompok Vega Web A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus hukum dari praktikum acara K10 dengan judul Leaflet JS. Jadi acara ini adalah lanjutan dari acara 9. Nah, pertama-tama yang akan dihasilkan dari tema acara hari ini adalah penambahan leaflet, penambahan plugin pada leaflet JS. Nah, tepatnya itu ada 7 leaflet. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian scriptnya. Pertama-tama, di sini judul tab browsernya itu Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sleman. Nah, kemudian kita masukin leaflet CSS library-nya. Pertama, itu ada UNPKG dulu, kemudian ada icon, kemudian ada eh, pertama pertama ada plugin search namanya, jadi CSS-nya dimasukkan, kemudian ada geolocation, kemudian ada leaflet mouse-nya. Jadi di bagian head ini semua yang dimasukkan itu adalah CSS, sedangkan untuk JS-nya itu masuk ke bagian head seperti itu. Kemudian ada leaflet measure juga, kemudian ada easy print, kemudian marker cluster, kemudian ada routing juga. Nah, jadi totalnya ada 7. Kemudian di bagian bodinya itu kita masukkan eh, untuk eh, plugin yang bagian JS-nya. Seperti ini, link untuk JS-nya. Pertama-tama sama ya, eh, ada 7 plugin juga, ada search, geolocation, leaflet mouse, leaflet measure, easy print, marker cluster, sama routing seperti itu. Kemudian kita di sini karena petanya itu interaktif, makanya kita menggunakan JavaScript. Pertama, kita atur dulu variabel type-nya. Jadi set view-nya diatur itu di Kabupaten Sleman dengan zoom-nya itu 11. Kemudian kita menambahkan 4 base map. Jadi yang pertama itu ada OpenStreetMap, yang kedua itu WorldStreetMap, ini dari Esri, kemudian sama dari Esri juga untuk yang ketiga yaitu World Imagery, kemudian yang keempat itu ada Stadia Map, eh, jadi yang smooth dark, jadi base mapnya yang dark tuh. Jadi, nah untuk tampilan awalnya itu menggunakan base map ketiga. Nah, ini ada control layernya, jadi variable match-nya ada OpenStreetMap itu sebagai basemap 1, S3 Wall Street, basemap 2, S3 Imagery, basemap 3, Stadia Dark Mode untuk basemap keempat. Kemudian kita akan menambahkan file GeoJSON atau file polygon. Nah, file polygon ini kita import dari uh, GeoServer, di mana pertama dimasukkan ke dalam sebuah file PHP dulu. Jadi kita file get content, kita kontennya itu kita ambil dari GeoServer. Nah setelah itu ini kita ambil point layernya, jadi fiturnya dan juga latest longitude-nya. Kemudian, nah ini kemudian kita akan memanggil atribut dari layernya. Jadi eh, kita buat variabel konten. Pertama itu ada kecamatan dan juga jumlah penduduk di sana. Nah, kecamatan ini kita ambil dari fitur properties kecamatan dan jumlah penduduk juga dari fitur properties jumlah. Seperti itu. Kemudian layernya itu on click. Nah, kemudian nanti akan ada pop-up berupa konten. Nah, kontennya itu kecamatan dan juga jumlah penduduk. Kemudian ada juga mouse over. Nah, mouse over ini itu ketika kita arahkan kursor itu nanti akan muncul nama kecamatannya seperti itu. Nah, dan kemudian kita bisa close pop-up-nya juga. Kemudian di sini
kita jadi file GeoJSON PHP tadi yang memuat link itu kita ambil dari situ, kemudian di add datanya, kemudian kita add to map, kemudian kita buat feed counts. Kemudian uh, tampilannya itu akan seperti ini. Nah, ketika diklik akan muncul Kecamatan Sleman, kemudian jumlah penduduknya 71.888. Ini ketika diklik, itu adalah fungsi yang ini eh, layer on click, kontennya itu kecamatan dan juga jumlah penduduk. Kemudian kalau mouse over, nah ketika di kursornya itu akan muncul nama-nama kecamatan seperti itu. Kemudian image legendanya. Jadi ini legendanya itu dibuat secara terpisah. Jadi yang kita masukkan adalah hanya berupa gambar dari legendanya. Itu legendanya seperti ini. Jadi ini adalah fasilitas kesehatan. Jadi ini adalah fasilitas kesehatannya. Kemudian ini adalah batas administrasi kecamatan dan ini adalah poligon kecamatan. Seperti itu. Kemudian eh, jadi ini adalah image seperti itu. Kemudian untuk legendanya itu saya menaruhnya di bottom bottom left, jadi paling pojok bawah sebelah kiri. Kemudian kita menambahkan watermark, jadi watermarknya itu sama berupa image juga. Nah, untuk image ini seperti ini. Jadi ini adalah logo yang dibuat atau diambil dari sumber internet. Nah, ini ada logonya. Jadi tipe datanya itu JPEG. Nah, di sini disesuaikan. Kemudian untuk width-nya itu 100 px seperti ini. Kemudian untuk posisinya itu bottom left, tapi karena sebenarnya sama bottom left seperti yang legenda, tapi karena script legenda itu saya taruh di atas, makanya yang legenda ini berada di bawah, kemudian yang watermark itu ada di atasnya legenda seperti ini. Kemudian kita move ke judul dan juga subjudul. Jadi untuk judulnya itu adalah Fasilitas Kesehatan Sleman, kemudian ada mata kuliah pemrograman geospasial, geospasial web. Nah, seperti ini. Jadi jadi title atau judulnya itu ada di sebelah kanan sini, Fasilitas Kesehatan Sleman, kemudian mata kuliah pemrograman geospasial web. Nah, ini. Kemudian ini di title-nya di add to map biar supaya dia muncul. Kemudian kita mulai ke plugin. Pertama ada plugin search. Nah, jadi plugin search ini kita bisa uh, melakukan search. Misalnya kita nah seperti ini misalnya seperti ini. Kemudian terusnya ditambah ini ke mapnya. Kemudian ada plugin geolocation juga. Nah, untuk geolocation ini itu adalah yang ini.
Nah, misal ini geolocation, nah, ketika diklik, dia akan, nah ini, menuju ke salah satu titik, salah satu location, seperti itu. Nah, letaknya itu adalah di top left, kemudian, nah, nanti pokoknya itu adalah you're here, nanti tampilannya akan, nah ini, jadi kita sekarang ini itu berada di daerah sini, lokasi saya saat ini. Kemudian plugin mouse position coordinate-nya. Nah, itu contohnya seperti misalnya ketika kursor saya gerakan, nah di pojok kanan bawah itu ini ada koordinatnya. Nah, dia berbeda setiap kali kursornya dipindah seperti itu. Kemudian ada measurement tool-nya juga. Nah, ini. Nah, ini measurement tool-nya. Misalnya, terus kita buat ke sini. Nah, ini 1,81 kilometer seperti itu. Ini adalah measurement-nya. Kemudian bisa di delete. Kemudian masuk ke plugin Easy Print. Nah, Easy Print itu seperti ini. Nah, ini adalah yang di print. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi di atas adalah ada title-nya. Kemudian, jadi apa yang tertampil di layar akan di print seperti itu. Kemudian kita bisa buat routing juga. Jadi di sini saya sudah membuatnya. Nah, misalnya dari sini, kemudian ke sini, ke titik ini. Nah, ini adalah rutenya. Jadi kita harus berbelok kanan, kiri itu sudah diatur. Jadi dari Jalan Pangandaran, kemudian ke Jalan Kaliurang, ini adalah detailnya. Eh, Jaraknya itu 5,9 kilometer dengan waktu tempuh itu 13 menit. Seperti itu. Jadi di sini itu kita bisa masukin waypoint-nya. Jadi titik pertama, kemudian titik yang dituju, seperti itu. Kemudian menambahkan marker juga. Jadi marker-marker ini pertama itu adalah Puskesmas Melati 2, Puskesmas Pembantu Depok 2, Puskesmas Melati 1, dan juga Puskesmas Pembantu Pedomartani 1. Nah, ini adalah titik-titiknya. Nah, ini adalah titik-titik dari markernya. Kemudian ada dua tambahan, yaitu gedung SI, gedung B D4 UGM, dan juga RS Akademik UGM. Kemudian, nah ini masuk ke marker, dan control layer. Nanti ini itu akan base map, overlay maps-nya akan ditampilkan. Kemudian layar kontrolnya ini scale-nya maksimal width-nya itu 150 dan positionnya itu di bottom right. Nah, oke. Nah, ini seperti ini. Oh ya, ini ada juga bisa ditampilkan dalam 4 bentuk base map. Ini kira-kira seperti ini hasil praktikum dari acara ke-10. Jadi seluruh plugin sudah terpasang. Yang pertama ada search,
kemudian ada geolocation, kemudian ada measurement, ada print, kemudian ada easy print, kemudian ada ini routing, kemudian ada ini mouse position coordinate. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.